Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok DUITS, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi PAI bab 4, yaitu mengenai bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Namun, kelompok kami hanya akan menjelaskan tentang apa itu akikah. Kelompok kami beranggotakan 16 orang, yaitu yang pertama, Afifah Naila Fitia, 2. Aimi Liona Trahnandiri, 3. Aini Aulia Zahri, 4. Aisyah Karisa Putri, 5. Ardina Sistiarani Syafriadi, 6. Cindy Nindiono, 7. Fatima Salsabila, 8. Jihan Kaironisa, 9. Kalidatian Putri, 10. Kanyasta Syafa Sulistio, 11. Nafisa Rania Putri Priagung, 12. Nindya Aisyah Kila Putri, 13. Radina Sahla Arsyani, 14. Raga Hesti Ramawati, 15. Sofia Alvareta, yang ke-16. Fiska Trioliska Bastian. Oke, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan akikah. Akikah adalah ibadah menyembelih hewan, biasanya kambing atau domba, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran seorang anak. Akikah disunahkan dilakukan pada hari ke-7 setelah bayi lahir, dengan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Selain menyembelih hewan, biasanya juga dilakukan pemberian nama dan pencukuran rambut bayi. Tujuan akikah adalah untuk bersyukur, berdoa agar anak menjadi soleh atau soleha, serta berbagi pada sesama melalui daging akikah yang dibagikan. Selanjutnya, mari kita membaca dalil akikah. Yuk sama-sama membaca lafaz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samuratanin nabi. Qala kullu gulamin murtahan nabi haqiqatihi tuzbahu anhu yawmas sabihi wa yukhlaqu rasahu wa yutta wa yusamma. Sadaqallahul azim. Artinya, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurah. Ketentuan akikah. 1. Hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba yang sehat serta sudah berumur 1 tahun lebih. 2. Orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Untuk penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. 3. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak tersebut. 4. Syarat hewan. Sama seperti syarat hewan kurban, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak kurus, dan tidak sakit. Sudah cukup umur. Kambing minimal 1 tahun dan domba minimal 6 bulan. 5. Cara pembagian daging. Daging akikah boleh dimasak terlebih dahulu, lalu dibagikan kepada keluarga tetangga dan orang miskin. Boleh juga disalurkan dalam bentuk masak siap santap. Orang yang berakikah boleh ikut makan dari daging itu. 6. Sunnah lain saat akikah: mencukur rambut bayi, memberi nama yang baik, dan mendoakan kebaikan untuk anak. Hikmah pelaksanaan akikah. 1. Merupakan upaya mendekatkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak. 3. Merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaiannya dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. 4. Memperkuat tali silaturahmi dengan memperkenalkan nasab anak. Penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Hewan penyembelihan merupakan ajaran Islam yang bertujuan agar daging yang sehat dikonsumsi halal dan tidak menimbulkan mudarat. Islam mengatur tata cara penyembelihan agar hewan tidak tersiksa dan hasilnya layak dikonsumsi. Dalam Islam,
Semua hewan yang halal dimakan harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Penyembelihan dilakukan dengan memutus saluran pernapasan dan makanan menggunakan alat tajam, serta disertai penyebutan nama Allah. Jika tidak sesuai ketentuan, daging tersebut tidak halal. Al-Quran menegaskan larangan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah karena termasuk perbuatan yang dilarang dan menyerupai perbuatan syirik. Penyembelihan yang sesuai syariat menunjukkan nilai akhlak mulia, kepatuhan kepada Allah, dan rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup. Penyembelihan hewan dengan ajaran Islam. 1. Wajib dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, wajib berakal karena hasil sembelihan orang gila atau orang yang mabuk itu tidak sah. Yang ketiga, tamyiz, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, menyembelih dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, karena jika tidak sadar, itu bisa saja melukai hewannya. Yang kelima, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelih. 2. Hewan yang akan disembelih dengan ketentuan A. Dalam keadaan masih hidup, hewan tidak boleh mati sebelum disembelih atau tidak boleh bangkai. Hewan yang terluka, terjatuh, tertusuk, atau diterkam binatang buas tetap boleh disembelih jika masih hidup saat ditemukan. B. Termasuk hewan yang halal, baik dari segi jenisnya atau bukan babi, anjing, dan sebagainya, maupun dari secara memperolehnya atau tidak hasil curian atau haram. Alat apa saja yang digunakan untuk menyembelih hewan akikah? Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan akikah harus tajam dan tidak boleh terbuat dari kuku, gigi, atau tulang. Beberapa contoh alat yang dapat digunakan adalah pisau atau benda tajam lainnya yang terbuat dari logam, besi, atau baja. Penting juga untuk memastikan alat tersebut bersih dan siap digunakan untuk menyembelih hewan dengan cara yang baik dan manusiawi. Proses penyembelihan. Niat dan persiapan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan akikah anak. Hewan yang disiapkan adalah kambing sehat, cukup umur, dan tidak cacat. 1 ekor untuk anak perempuan dan 2 ekor untuk anak laki-laki. Yang kedua, persiapan alat dan tempat. Pisau disiapkan tajam dan bersih. Tempat penyembelihan dibuat aman serta bersih. Hewan yang direbahkan miring ke kiri dengan kepala menghadap kiblat. Yang ketiga, proses penyembelihan. Penyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar, lalu memotong bagian leher pada saluran napas, makanan, dan 2 urat nadi agar darah keluar sempurna. Yang keempat, pengulitan dan pemotongan daging. Setelah darah berhenti, hewan dikuti dan dagingnya dipotong. Daging itu dijual, tetapi dimasak dan dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan serta fakir miskin. Yang 5, pembagian daging dan sunnah tambahan. Daging dibagikan sebagai bentuk syukur. Setelahnya, disunahkan untuk mencukur rambut bayi dan bersedekah seberat rambutnya dalam bentuk perak atau uang, serta memberi nama yang baik pada anak. Tata cara penyembelihan hewan. 1. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. A. Siapkan lubang penampung darah. B. Hadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Lambung sebelah kirinya di bagian bawah. C. Pegang kuat atau ikat kaki hewan yang akan disembelih. D. Letakkan leher hewan di atas penampung darah. E. Berniat menyembelih dari membaca basmalah serta takbir. F. Arahkan alat penyembelih pada leher hewan. G. Sembelihlah hewan hingga terputus tenggorokannya, saluran makannya, dan urat lehernya. 2. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. A. Pastikan bahwa mesin pemotong masih berfungsi dengan baik. B. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. C. Operator mesin penyembelihan berniat menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. D. Hidupkan mesin pemotongan. Manfaat penyembelihan hewan.
Apabila kita menyembelih hewan sesuai dengan ketentuan tata cara yang islami, tentu saja akan mendatangkan manfaat, antara lain daging sembelihnya halal untuk dikonsumsi, kualitas daging hasil sembelihan menjadi lebih baik, sehat, dan layak dikonsumsi. Warna daging hasil sembelihan memiliki penampilan yang cerah dan nilai gizinya akan baik. Dan terakhir, kita peduli terhadap kesehatan jiwa dan raga kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan kita. Oke teman-teman, itu dia video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman.